Oke, selamat siang nih. Pada kemana? Kamu baru berdatangan. Oke, selamat siang. Rihanna, Rizky, Andika, Faiz, Zainul, Ihsan. Yang Bu, yang Bu, Halo, yang semua Bu. sudah siap mau kuliah? Kita mulai ya. Alright, semoga sehat semua ya. Oke, saya briefing dulu tugas. Tugas jangan, oh ya, mana tadi? Tugas jangan lupa dikerjain semuanya tulisan tangan, jangan lupa yang di LMS juga. Terus saya tadi udah upload ke kalian buku ya. Taruh. Ini khusus saya banyak banget panelnya. Tunggu, sabar. Taruh. Ya, panelnya assignment coba ya. TK 4603. Tugas yang belum ngumpulin, kumpulin aja pokoknya lengkapi. Dan tulisan tangan ya. Coba kita cek. Daryl, coba Daryl. Ya Bu, Saya lagi ngintip tugasnya ya, boleh ya? ya Bu. Nah, gini tulisan tangan. Ya, good. Berarti kalau dia durasi 3, ini kalau ini 120 mega. Yes. Good. Oke, nanti saya periksa. Oke, sekarang kita lihat tugas 2. Mana? Ini caranya back. Nah, kita lihat tugas 2 ya. Siapa aja yang udah ngumpul? Banyak yang udah ngumpulin dong. Siapa ya? Eh, Nika, Febrio, dari lagi masa Ihsan deh, Ihsan ya, San? Ngintip. Mulai tugasnya Mangga. Ihsan. Boleh. Bisa dibuka nggak itu bentuknya gambar tadi? Ya, taruh. Oh ya, nggak apa-apa. Ini kalau 3 simbol, yang 2 simbol ini ya. Tapi kok Ya. tadi kalau 3 5/20 seperempat dijumlahin. Bits, satu bits. Good. Tuh saya Yeay. Kasih Bu. ya sama-sama. Saya malah lebih suka tulisan tangan deh, kayaknya lebih manusiawi ya, Bang. Oke. Dah, sekarang kita mulai. Oh ya, saya briefing dulu. Di sini tugas oke lah ya, aman ya, kerjain ya kan kalau ngotret dikit-dikit gitu mah bisa kan. Tapi itu tuh penting. Jadi pada saat kalian ngitung tuh jadi make sense kan. Oh iya ya, segini berarti segini gitu. Itu yang penting sebenarnya daripada tugasnya gede-gede terus nggak selesai. Nah, di sini saya udah selipin ya eh buku ya. Nah, buku tuh sebenarnya kan referensinya banyak tuh. Cuman saya nggak pakai semua. Si Adam Drozdiak nih nggak nemu. Ini saya nggak gitu tahu yang Khalid ini ya. Tapi yang dulu saya pakai tuh Solomon ini pasti ada Solomon ini tuh. Sama yang bagus buat teori informasi tuh ini tuh bagus nih. Jadi saya cuma ngasih dua. Dua tapi penting dan genting lah ya untuk kalian referensi lah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat ini secara teori gimana sih gitu ya, udah ada di buku gitu. Jadi kayak di sini nih ya, misalnya kalian mau cari statistical method tuh kayak gimana Shannon Van, kan kita minggu depan belajar Shannon Fanon nih. Kalau mau lihat detail-detail ngodingnya per textbook, lihatlah si buku David Salomon ini bagus banget nih. Dulu saya kuliah 1 S2 pakainya ini. Terus kalau mau latihan soal ada di buku satu lagi, tapi itu dia lebih ke teori informasi. Jadi si buku yang ini, nah ini itu tuh lebih ke teori informasi. Jadi kayak entropi itu apa sih gitu ya. Terus secara teori gitu-gitu lah ya. Kalian baca aja nih. Cuman kan ini technical. Nah makanya tugas saya di kuliah ini tuh menyederhanakan ini. Tapi in case kalian mau lihat yang lebih technical di implementation atau ada bagian-bagian yang perlu dilihat, bisa di sini. Nah ini tuh kayak latihan soal gitu loh. Jadi korelasi.
kayak gimana, hitung-hitungannya gimana. Itu di sini ada solusi-solusinya. Jadi oke lah ya buat resource soalnya. Nah, jadi kalian tuh sebenarnya resource belajarnya banyak. Ada dari buku kan, ada dari LMS. Saya cek juga ada yang materi video kan. Ada kuliah sama saya, ada chat GPT. eh jadi banyak, ada YouTube lah gitu ya. Jadi banyak materinya. Tugas saya adalah ngecek di setiap minggu apakah kita cover objektif yang diharuskan kurikulum kita gitu ya. Sisanya kalian bisa 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 lengkapi sendiri itu. Cuman saya akan memastikan minimum requirement-nya tuh kalian bisa gitu. Jadi makanya saya kasih tugas. Begitu, oke? Nah, hari ini kan kita melanjutkan yang ini ya. Ini tuh sebenarnya hari ini tuh ini kan. Tapi udah kita kerjain minggu lalu. Jadi sekarang saya bisa lebih dalam lagi nih ngejelasin ini. Karena minggu depan tuh kita masuk ke Shannon Fano ini. Nah, ini tuh minggu depan sesuai sama schedule ya. Jadi kita hari ini nggak akan masuk dulu ke 4, tapi ngebahas lagi yang 3 karena ada konsep-konsep yang penting di sini. Oke, seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung tanya, langsung di chat aja atau langsung buka mic, Bu mau nanya gitu. Bu, yang minggu lalu ada yang nggak ngerti, boleh ulang atau apa silakan. Pokoknya langsung aja interrupt ya. Dah, sekarang saya rangkum kesimpulan dari lesson ini. Minggu lalu kan udah dibahas. Nah, jadi coding itu apa sih sebenarnya? Coding itu adalah merepresentasi ulang informasi kan. Jadi si informasi ini tuh kita kodekan. Makanya kan di tugas yang tadi kan kalian ngitung log kan, log 2 kan. Kenapa? Log itu untuk menghitung, jadi korelasinya tuh sama banyaknya simbol. Jadi kalau kita bikin code word itu representasi bit per simbol kan. Nanti kan kita mikirin, oke, berarti kalau simbolnya segini, gue mesti punya berapa bit gitu. Nah, bit itu kan 0 sama 1, makanya logaritmanya log 2 kan. Nah, representasi informasi itu kan bisa binary, bisa ASCII, mungkin bisa base 64, anything gitu ya. Tapi setiap representasi itu kan sesuai kebutuhannya. Apakah itu harus readable by human, apakah itu untuk kepentingan efisiensi pengiriman data dan lain sebagainya. Udah sampai sini clear nggak? Oke. Nah, berarti kan kita punya simbol, misalnya simbolnya anything gitu ya. Simbol tuh apa sih Bu? Anything aja. Misalnya kita punya A sama B sama C gitu. A, B gitu. C. Itu boleh, itu simbol. Ini juga simbol, misalnya gini, itu simbol. Atau misalnya simbol tuh gini Bu, apa gimana gitu misalnya. Itu juga simbol. Nah, tergantung kan. Nah, biasanya secara umum kan kita bikin simbol itu kan alfabet ya. Jadi kita ceritanya pakai alfabet, tapi it can be applied to any symbol gitu. Oke? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan coding? Coding itu adalah merepresentasikan ulang. Nah, jadi kalau kita punya, ini kan kita punya 3 simbol, ya. Mau kita buat jadi biner kan? Boleh terserah kan? Boleh nggak misalnya saya bilang A itu 11, B itu 01, C itu 000 gitu boleh aja kan? Tapi, tapi kan maksudnya itu kan sebenarnya kayak substitution aja gitu, tidak ada teori di belakangnya, which is kita nggak bisa pakai itu karena itu ada batasan-batasan atau constraint-constraint untuk mengguide bagaimana cara membuat code. Nah, code itu kan ada yang panjangnya tetap, ada yang panjangnya variabel kan. Kayak minggu lalu kita belajar kayak yang tetap itu kan ASCII. Jadi mau apapun huruf angka, mau emoji kayak, mau huruf kayak, mau angka kayak, mau simbol, white space, semuanya 8 bit gitu. Nah, kalau kita sekarang mau pakai variable length gitu ya. Jadi ini kenapa? Supaya lebih efisien, supaya lebih hemat, supaya lebih ringkas gitu ya. Lebih hemat tempat gitu. Dah, sampai situ clear ya? Nah, sekarang gini. Tadi kan saya bisa aja ngodein Bu Marisa kalau ngirim pesan punya berapa simbol? Misalnya simbol simbol katakan ya, misalnya simbolnya cuma 3. Ceritanya ini tuh misalnya kayak mode. Saya, kalau A tuh berarti
eh, misalnya perang gitu ya. A, serang di waktu subuh. B, diem dulu. C, tarik mundur pasukan. Misalnya gitu. Kan bisa gitu kan. Atau misalnya apa nih, 3 nih apa gitu. Stop, stop, start, pause atau apa gitu. Nah itu kan bisa kita kodekan lagi kan jadi suatu kode lain. Nah yang ideal itu tuh nggak boleh sama code word ya, representasi antara semua simbol itu nggak boleh ada yang, kebayang nggak misalnya saya punya 3 simbol untuk mewakili misalnya satu serang, yang satu mundur. Nah terus udah gitu di encode, hasilnya salah, jadi tidak berbentuk simbol. Di sebelah sana bingung. Ntar dulu Pak, di sini nggak ada kodenya Pak. Saya nggak tahu nih serang, mundur atau tunggu apa gimana nih gitu kan. Itu nggak boleh tuh. Jadi harus unik gitu ya, harus unik dan nggak ada yang sama. Jadi kayak kayak nggak boleh misalnya ABC jadi AAB. Misalnya ABC A sama B itu sama representasinya nggak boleh gitu. Nah itu yang pertama ya, itu udah pasti kan. Yang kedua, nggak boleh membingungkan. Ini nanti yang akan menjadi bingung. Saya tadi berantem sama ChatGPT nih gara-gara si unique decodable nih, karena gara-gara dia ngaco banget sumpah. Terus ada yang namanya instantaneous decodable sama average length. Jadi kita yang mau yang ideal tuh gini, code word-nya unik, tidak membingungkan, di decode-nya cepat, ukuran rata-ratanya kecil. Itu kayak misalnya, oh saya pengen device yang kecil, nggak panas, tapi cepat, tapi murah. Nah, bisa nggak kayak gitu? Saya pengen naik bus, tapi busnya bisa tidur, tapi murah, tapi dikasih makan. Oh, gimana gitu? Terus cepet sampainya gitu. Terus kata supirnya, ya tapi nggak ada remnya misalnya gitu kan ya, garing sih. Tapi gitulah kira-kira. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang contoh satu. Kita punya si message nih. Message-nya could be anything kan. Saya bilang nggak selalu harus saja halo, selamat pagi, nggak harus gitu. Anything gitu ya, bisa sih. Bisa misalnya kayak tadi kumpulan kode, bisa apa. Nah, katakan kita punya 4 simbol, any simbol ya. Katakan A1 sampai A4. Nah, dalam kita mengirim pesan, itu kan ada probability-nya tuh. Ya nggak sih? Katakan gini lah, misalnya kalian punya restoran nih. Anything loh ya, anything. Kalian punya restoran, kalian punya 3-4 menu nih. Pasti kan kalau dihitung secara statistik, kalian bisa tahu kan frekuensi yang paling sering dipesan dari 4 ini apa gitu. Itu tuh kayak gitu. Jadi kalau kita punya stream information, kita tuh bisa observe simbol mana yang akan sering muncul untuk konteks ini gitu. Kayak misalnya, ini di konteksnya di layer berapa, komunikasinya apa, terus apa gitu ya. Jadi eh, konteksnya apa, terus nanti kita tahu, oke simbol ini tuh dari sekian banyak yang kita amati, simbol A1 nih setengahnya nih. Simbol A2 itu seperempatnya dan A34 seperdelapannya. Itu sama halnya dengan kalian misalnya ngecek teks. Kalau di dalam bahasa Inggris yang paling sering muncul tuh E gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia yang paling sering muncul A. Jadi kan sebenarnya semua contoh relevan toh gitu. Kayak misalnya kayak tadi saya punya punya kode 3 buat perang gitu. Itu kan akan terlihat juga misalnya, oh yang paling sering muncul tuh ternyata tahan dulu gitu. Jadi bisa defense ya. Mau ofensif atau defensif nih atau kabur gitu ya. Itu kan pasti ada dari sekian kejadian probability-nya kayak gini gitu. Gitu ya. Sip, sampai situ clear. Nah, sekarang gini. Kan tadi saya bilang, kok kalau sih kita udah punya simbol, bisa kita kodein ngarang, bisa nggak? Ngarang aja gitu, bisa kan? Terserah dong gitu. Tapi kan harus memenuhi 4 syarat tadi. Nah, ini ada contoh kode-kode dan kita mau tes. Ini yang mana yang bagus gitu. Oke. Nah, ini kan ada kode 1, kode 2, kode 3, kode 4. Ini mereka mengkodekan. Tapi ingat nggak prinsip yang utama apa? Dari kita tuh baru bisa bikin kodenya kalau kita udah tahu distribusi informasi dari eh, distribusi kemunculan simbol pada informasi itu kan. Kalau enggak jadi nggak efisien. Bisa aja sih bisanya, oh ya udah gue langsung kodein. Tapi bagusnya tuh kita udah tahu, harusnya kita udah tahu frekuensinya. Nah, pakemnya itu adalah message yang sering muncul itu length-nya pendek, yang jarang muncul length-nya boleh lebih panjang. Gitu ya, intinya gitu ya prinsipnya. Jadi kayak apa ya, misalnya kalian kalau bawa ransel, yang kalian bawa semua nggak sih? Yang sering kepake aja kan? Nah ini juga gitu. Jadi
Kalau bisa message yang jarang dipakai boleh lah agak panjang karena jarang dibawa juga gitu. Tapi kalau message yang sering muncul, karena sering muncul ya harus pendek. Oke. Nah, sekarang kita ukur ya. Salah satu syarat itu kan paling pengennya pendek ya. Karena kan kalau panjang ribet. Message-nya jadi representasinya jadi panjang, storage-nya jadi besar, waktunya jadi panjang, jadi lama gitu. Make sense nggak? Gitu ya. Nah, itu namanya average length. Nah, kalau kita lihat si 4 macam kode ini, kalau kita hitung average length-nya, itu adalah rata-rata dari ini. Jadi kayak misalnya ini kan satu ya, 1 bit tambah 1 bit tambah 1 bit tambah 2. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 berapa? 5 per 4 lah gitu. Kira-kira gitulah ya. Average length aja. Jadi length itu adalah, tapi ini kalau ini dia bisa gitu ya disederhanakan atau dari probabilitasnya gitu. Jadi probabilitas munculnya simbol 1 dikali panjang code words-nya. Dikali terus dijumlahin gitu. Jadi artinya average length itu bukan hanya pensimbolannya, tapi dari kemunculan message-nya dan jumlah simbolnya itu tuh dia berapa gitu. Average length-nya gitu. Jadi misalnya nih ya, ada kan komunikasi-komunikasi yang udah jelas gitu ya. Misalnya kayak apa? Misalnya transmisi data untuk ke satelit or apa gitu ya. Itu tuh kan dengan simbol tertentu kayak ada ada frekuensinya. Dan kita pengen dengan probability yang udah kita punya dari statistik yang udah kita amati, representasi kodenya tuh paling efisien gitu. Oke? Dah. Sekarang kita lihat. Nih, kalau kayak gini yang paling bagus yang mana secara average length? Kode 1 dong. Ya, kode 1 paling bagus. Cuman di sini tuh ada kesimpulan penting bahwa ini paling bagus ini. Dia sangat pendek average length ya. Tetapi apa? Ini kenapa sama? Ini mah udah gara-gara aja gitu. Iya, kalau lo mau pusing-pusing gitu. Tapi sebenarnya dari sini kalian bisa lihat apa kesimpulan. Ada kesimpulan sementara yang nanti saya akan tunjukin lagi gitu ya. Kita tuh bisa, jadi kalau di engineering itu selalu ada pilihan kan. Kayak misalnya kita mau punya pilih nih antara speed gitu ya. Speed sama size. Kalau kalian misalnya bikin hardware, itu udah common lah ya. Misalnya kalian pengen, aduh gue pengen device yang baterainya lama. Ya tapi agak gede. Karena biar buat space buat baterai ya. Mau nggak? Ya gue senangnya device kecil. Ya udah, device kecil berarti lu baterainya kecil. Berarti cepet habis. Gitu kan? Selalu harus milih. Nah, atau misalnya speed sama size. Biasanya device yang cepat gitu, itu size-nya akan besar. Karena kita perlu tempat untuk nyimpan komponen komputasinya kan. Transistornya bisa ditaruh di situ lah, katakan kasarnya gitu. Tapi kalau kita mau uh, apa? Gue pengen device yang ringkas gitu. Ya biasanya speednya dikurangin karena nggak cukup tempat sama baterai tadi gitu. Jadi ada kok ada apa namanya trade off. Sama halnya dengan kayak Carrefour gitu ya. Carrefour kan dia punya dia bisa apa namanya ngelayaninnya lebih cepat karena kasirnya lebih banyak toh. Walaupun kalau belanja di Carrefour tuh jadi banyak belanjanya empat troli gitu kan tambah lama juga sih gitu. Tapi kalau di Indomaret itu kan lama ya. Kasirnya cuma 2, terus yang dipakai cuma 1 gitu. Jadi pilihannya kalau lo mau kecil ya jadi lama. Kalau mau cepet ya harus besar. Kalau mau cepet kasirnya banyak. Kalau mau mau cep, mau kecil ya kasirnya 1 gitu. Walaupun sebenarnya kenapa coba kasir Indomaret tuh ada 2, tapi kenapa cuma 1 yang dipakai? Kenapa nggak dua-duanya yang dipakai? Ternyata katanya gitu ya, yang 1 tuh dipakai buat organisasi barang, nerima pesanan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya juga suka mikir, kenapa ya selalu ya gitu. Ya itu kan implementasi dan intermezzo aja. Nah ini juga sama. Kita mau boleh mau pendek kodenya average length-nya. Tapi nggak teliti gitu, salah-salah gitu. Itu kayak misalnya, Pak, saya mau ke Jakarta tapi sejam. Boleh Pak, bisa tapi belum tentu selamat ya gitu. Atau misalnya
Mbak, saya pengen dijahitin baju tapi cepet. Oh boleh, tapi belum tentu pas ya. Nanti mungkin panjang sebelah ya. Gitulah. Itu tuh selalu ya di engineering atau hukum alam pasti gitu. Ada constraint yang harus kita apa namanya kompromiin gitu. Oke, berarti kode 1 tuh sebenarnya ini kan syaratnya ya. Kode 1 tuh udah nggak bisa lah. Cannot be accepted. This is unacceptable gitu ya. Karena kalau salah ngodein harus saya balas dulu. Oke. Nah, sekarang yang construct 2, kelihatannya bagus nggak menurut kalian? Kalau dari average length-nya oke lah ya. Cuma ada masalah nggak? Nah, ini nih. Ini tuh adalah permasalahan ini tidak unique decodable. Tidak unique decodable itu adalah pada saat kita mendekode itu terjadi kebingungan. Bisa jadi ini atau bisa jadi ini. Ya kan, pas kita dapat 1, berarti ini dong. Berarti A2 dong. Gitu kan. Terus udah gitu pas 0, 0 bingung. Ini 0-nya tuh A1 2 kali atau A3 1 kali. Berarti ini udah nggak bisa nih. Jadi ini udah zonk. Ini juga nggak bisa gitu. Karena bisa terjadi permasalahan pada saat ngedecode. Sama kayak encryption. Misalnya kita nge-encrypt file. Kalian saya bilang sesuatu, transfer data, transfer duit 100 miliar, 1 Bitcoin, atau misalnya kirim pesan gitu ya. Pada saat di decrypt kan harus sama lagi gitu kan, pemetaan 1 ke 1 kan. Encode sama decode juga harus gitu, masa di encode gini dibacanya bisa beda gitu kan nanti. Yang satu bacanya begitu, yang satu bacanya begitu. Ini unacceptable, jadi ini nggak bisa gitu ya, nggak bisa diterima. Terus, saya sambil cek. Nah, kayak gitu ya. Lanjut ya. Ini kalau ada pertanyaan langsung aja, Bu, kayaknya aneh Bu gitu. Langsung tanya. Oke, code 3, menurut kalian oke nggak code 3? Code words-nya unik nih, nggak ada yang sama. Ya, ini kan juga nggak ada yang sama. Tapi ini juga, ini code words unik lah. Unik oke. Tapi unik decodable kah? Nah, yang jadi problem ini tuh depannya semuanya 0. Jadi ini akan menjadi masalah. Karena pada saat kita mau ngode, itu kita harus ngecek yang berikutnya kan. Kayak saja kayak gini nih, ada 0. Hah, ini tuh 0 sendirian apa barang yang lain nih? Cek, ada 1 nggak di belakangnya? Ada. Ada 1 lagi nggak di belakangnya? Ada. Kalau di sini ada 0 berarti udah sini selesai. Terus ini 0 sendirian nggak ada 0 kan berarti ini. Terus ada 0, 1, 0, 1, 0 nggak ada berarti 0, 1. 0, 1 lagi. Terus 0, 1, 1, 1 sampai sini. Sampai ketemu 0 lagi. Intinya sampai ketemu 0 lagi aja gitu ya. Gitu. Nah ini tuh sebenarnya bagus ini karena dia unique decodable. Jadi tidak bingung. Gitu. Jadi nggak bingung pada saat mendekode. Oh, taruh. Taruh ya, saya sambil berurusan dengan banyak hal. Maaf ya. Charger, laptop. Oke. Dah, itu ya. Ini clear? Sampai sini clear nggak? Tapi satu-satunya masalah dari si code 3 ini adalah nggak instantaneous gitu. Karena jadi bingung kan harus nunggu. Abis 0, ada belakangnya nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Gara-gara depannya tuh 0 semua. Sebenarnya tepatnya gini. Depannya itu tuh adalah mirip dengan code word yang lain gitu. Jadi depannya tuh prefix kode yang lain. Itu nanti akan dijelasin lebih lanjut. Itulah adalah problem besar. Dah, kode 1 nggak bisa. Kode 2 nggak bisa. Kode 3 nggak instantiate. Good but not fast enough probably.
Tapi dia average length-nya juga gede gitu ya. Tapi average-nya gede, possibility bakal lama gitu ya. Nah, sekarang kita cek kode keempat. Nah, kode keempat unik nggak ininya? Unik kan? Oke. Nah, si code words unik ini oke, acceptable lah ya. Berarti unik semua, nggak ada yang sama. Terus, dia unique decodable. Tiga code words berakhir 0. Jadi ini ada akhirnya 0. Jadi setiap kali 0 selesai itu berarti selesai gitu ya. Ada satu code word nilai 3 bit. Sekarang kita coba. Kalau kita punya kayak gini, ini jadi gimana? 1, 0 berarti kan nggak ada lagi ya. Satu harus belakangnya 0, berarti 1, 0. Terus 0, 1 nggak ada, berarti 0. Terus 1, 1 nggak ada lagi, berarti ini kan. 1, 1, 0 ada. 1, 0, 0 nggak ada. 1, 0 ada. 0 aja ada. 1, 0 ada. Nah, ini berarti bagus nih. Unique decodable. Dan dia itu instantaneous gitu. Bisa dilihat tanpa harus ngecek yang berikutnya. Walaupun sebenarnya nggak nggak pas banget sih ya. Karena kan kalau kita ngecek yang ini nih, terutama kalau 1 ke 0 ya udah 1, 1, 0 kan. Tapi kalau 1, 1 kita masih mesti ngecek nih pantatnya ekornya 0 apa 1 gitu. Tapi kan setidaknya tidak semua begitu kan. Maksudnya kalau kalau ini kan mesti ngecek 0, 0 kalau ada 1, 0, 1. Kalau ada satu lagi 0, 0, 0, 1, 1. Kalau ada satu lagi dia jadi 0, 1. Kalau ini kan enggak. Kalau 0 ya udah 0 berarti A1. Ini berarti A2. Tapi kalau dia A3 harus dicek dulu nih. Kalau ada 1, 1. Kalau 0 dia A3, kalau 4 gitu. Kebayang nggak? Nah, jadi sebenarnya so far yang terbagus tuh yang ini, yang terakhir. Karena satu, code words-nya unik. Dua, unique decodable. Tiga, instantaneous gitu ya. Jadi oke lah gitu ya. Maksudnya eh, dia tuh memenuhi persyaratan lah. Kayak tadi ya, kan syaratnya ini code-nya unik, unique decodable, instantaneous gitu ya. Dan ya udahlah, average length-nya masih acceptable kan, masih 1,75 nggak gede-gede banget kan. Tuh. Oke. Sip. Sambil minum, maaf ya. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Tapi udah ngerti ya? Ini sampai sini ngerti nggak? Oke, ini saya ulang karena biar biar melotok aja gitu ya. Soalnya nanti ada yang membingungkan gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang cara kita menguji unique decodability. Sebenarnya caranya tuh paling gampang gini. Kalau kalian punya simbol ya, misalnya gini. Kayak apa dong? Iya, biru ya. Sini. Ini adalah B ya. Ini B. Katakan ini 0, 1, 0, 1, 1. Nah, A itu prefiksnya B. Ini tuh A gitu. Nah, yang ini itu disebutnya dangling suffix. Artinya dia itu ekornya gitu ya. Oh, tar dulu ya, tar dulu. Hold on. Break sebentar, tunggu sebentar. Saya mau dicek. Hold on, hold on. Sebentar.
Oke, I'm back. I'm sorry. Halo, saya sudah kembali ya. Dah ya, ini udah sampai sini ngerti nggak? Dah, ya. Jadi prefix itu tuh ini prefix. Bawa belakangnya sufiks. Dah. Nah, nanti ada yang namanya prefix free gitu ya. Tapi kalian ngerti dulu kalau ini istilahnya gini. Sip. Dah. Sekarang, kalau kita mau nguji ya, ini si code ini tuh kalau di code lagi, ini encode, ngomongnya gimana? Ini coding, kalau di encode, pas di decode balik lagi atau enggak, caranya gimana? Saya ringkas slide ini. Tinggal lihat aja, ada nggak code word yang menjadi bagian prefix dari kode lain. Kalau iya itu sumber permasalahan gitu aja udah, as simple as that gitu. Jadi kalau misalnya, sebenarnya kalau kalian mau baca per kata gitu ya, jadi kita bisa cek, kita tuh bisa ngecek dengan kita list semua code words-nya. Terus kalau ada code words yang jadi prefix dari code word lainnya, kita tambahin dangling suffix gitu. Terus dicek lagi, ditambahin terus sampai nggak ada lagi code word yang menjadi prefix dari code word lainnya. Dah. Tapi intinya adalah gini. Cara mengecek apakah dia unique decodable atau enggak, itu kalau nggak ada satu code word pun yang menjadi bagian dari code word lain, tapi dalam bentuk prefix ya, karena kalau dia di tengah-tengah boleh gitu, nggak apa-apa. Tapi prefix itu penting, karena yang dicek kan depan dulu. Nah, kalau depannya serupa sama code word lain kan jadi bingung gitu, maksudnya. Misalnya kepala ular sama kepala sapi sama gitu kan, kita jadi, oh my God, ini ular apa sapi? Mesti lihat belakangnya berarti kan gitu. Nah, sekarang kita punya code 5 sama code 6 nih. Kalian ada lihat perbedaan nggak? Terus kalian bisa lihat nggak, mana sih yang unique decodable dari sini gitu. Kalau kita lihat sebenarnya representasinya sama, cuma beda ini kan. Tapi kalian bisa lihat nggak, adakah code word yang menjadi prefix dari prefix lain? Prefix dari code word lain. 01 bukan 11, 01 juga 10. Tapi sebenarnya ya, 0 itu kan prefixnya ini kan, gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas, tapi abaikan dulu. Yang mana yang unique decodable? Oke, siap. Jadi kita lihat, kita cek, kita next. Code 5. 00111. Berdasarkan unique decodability test, dia unique decodable. Contoh misalnya, ini mah kita coba aja. Saya ada sampel nih. Nah, ini sebenarnya sih menurut saya nggak unik. Sebenarnya kita bisa gini kan? Ini bisa gini kan, jadi gini kan? Itu bisa begini, bener nggak? Bisa gini nggak sih? Gini, terus ini karakter salah gitu. Oke? Atau bisa gini juga kan? Bisa gini, 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 terus ini sini. Bisa gitu kan? Tapi kan pada prinsipnya ada dua bisa kuning bisa hijau, bisa kuning bisa merah kan? Berarti sebenarnya ini nggak unik gitu. Ini sebenarnya nggak unik. Nggak apa-apa. Ini contoh aja. Saya point out sekarang gitu supaya kalian nggak bingung. Nah, kode ini tuh sebenarnya nggak, dia tuh nggak unique decodable. Tunggu. Ya, nanti saya coba cek ya. Unique decodable versus area. Saya masih pesan kurir. Salah. Oke, hold on. So many things. Ya Kak, jadi nanti saya mau catat ya. Saya mau, oke boleh. Bentar ya, saya mau mengirimkan dulu. Unique versus, ingetin ya, instantaneous code. Nanti kita bahas. Oke, bentar. So many things to do. Oke, kita search for destination dulu. Oke.
Gitu ya, unique decodable. Berarti ini menurut saya tidak unique decodable. But menurut menurut slide-nya iya. Tunggu, saya sambil ngirim data dulu. Oke, terus berarti mana? Oke, ini kita screenshot dulu. Terus ke sini. Terus ini. Ya, kita clear. Sekarang kita ke code 6. Code 6. Nah, sekarang kalian lihat. Ini bedanya cuma 01, 0, 01, 10. Which is, coba ya. Kita coba ya. Nih. Not unique kata dia. Soalnya kalau ada 0, ini kan bisa gini kan. Bisa 0, bisa 10, bisa. Terus jadi 01 sama 10 juga bingung kan? Iya nggak sih? Ini tuh terlalu membingungkan. Tapi sebenarnya sih, kalian nanti mesti lihat tergantung datanya gitu. Jadi ada yang membuat jadi membingungkan. Sebenarnya dua-duanya menurut saya tidak unique decodable gitu ya. Nah, jadi intinya jika pada saat sudah apa namanya ada awalan yang sama, itu problem tuh pasti. Tapi bisa untung-untungan, bisa jadi untuk satu kasus dia unik, bisa jadi di yang lain enggak. Tapi kan bahaya. Nah, nanti ini jadi PR ya, dicek sama kalian. Tapi sebenarnya intinya kalian tinggal ngecek depannya aja sebenarnya gitu. Dah, sekarang sekarang kita mulai nih masuk yang namanya prefix free code yang tadi saya bilang. Nah, adalah cara kalau kita mau dia itu uniquely decodable, itu pastikan nggak ada prefix yang sama. Maksudnya bukan sama, nggak ada code word yang jadi prefix kode yang lain. Jadi kalau kita prefix code, dia bakalan instant instant instantaneous code dan juga uniqueable. Jadi kalau kita punya prefix free code, dia unique, decodable dan bisa decode secara instan. Ini tuh ideal banget gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kayak gini kodenya, itu bakalan jadi ideal karena dia akan otomatis um, unik gitu ya, nggak akan salah salah baca gitu dan lebih cepat bacanya. Jadi cara paling gampang atau cari paling paling mudah membuat pengkodean adalah ya jangan sampai ada yang prefixnya sama gitu. Oke, oh ya, alright ya. Ini clear ya. Ini clear clear as crystal ya, crystal clear ya. Dah. Uh, nah, ciri-cirinya prefix free itu bisa jadi pohon biner. Jadi kayak gini. Lihat deh, perhatiin. Ini kan nggak ada yang jadi prefix kan? Ini nggak ada lagi di prefix yang lain kan? Ini nggak muncul di yang lain kan? Ini nggak muncul di yang lain. Ini juga enggak, ini juga enggak. Tapi ingat ya, ini cuma 5 simbolnya. Nanti misalnya kita cuma punya misalnya A, B, C, D, E gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau menyimbolkan abjad, alfabet, ada 26, ada angka, ada tanda baca, ada white space, itu tuh kan jadi lebih kompleks gitu ya. Tapi at least in smaller in smaller scale kan udah itu ya, udah ngerti. Halo? Iya Pak, sebentar, sebentar ya, sebentar. Mir, sudah di depan.
Makan banyak interupsi ya. Dah, inget ya, berarti kalau misalnya dia prefix free itu bentuknya akan jadi pohon kayak gini. Kenapa? Karena gini, dia kan akan lihat simbolnya nih. Kalau ada nol, kalau dia ada nol lagi, terus kalau dia ada nol lagi, dia bakal jadi ini kan. Tapi kalau dia nol terus satu, berarti jadi ini kan. Atau misalnya dia nol terus satu, dia jadi ini kan. Nah, kalau dia satu, dia bisa nol atau satu. Kalau satu nol jadi ini, kalau satu satu jadi ini. Jadi bentuknya tuh uh, lebih lebih breadth gitu daripada depth. Jadi lebih melebar gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya di ada levelnya gitu. Jadi pada saat di level 2 tuh, di level 2 ini ada 3 code word yang ya di level 2 tuh artinya apa? Level 2 tuh artinya 2 bit ya. Jadi code word yang panjangnya 2 bit ada 3. Code word yang panjangnya 3 bit ada 2. Sampai sini oke nggak? Nah ini tuh bagus nih, kode ini tuh bagus. Dia tidak membingungkan gitu. Karena dia nggak, dan dia pasti gampang dicek kan. Misalnya 01, ya udah nggak akan ada siapa-siapa lagi ya. Ya nggak? Kalau misalnya 0 terus ada 01 ya. Ini 0 apa 01 nih, depannya aja udah sama gitu. Nah sekarang kalian bandingkan sama ini. Bandingkan sama ini. Ini kode yang ini nih. Yang pertama. 001, ini depannya aja udah 0 semua, liatin. Terus ini udah bagian dari ini bagian dari ini gitu kan ya. Kalian lihat nggak berbentuk tri kan? Karena dia going down depth, dalam gitu. Jadi kalau dia 0, kalau dia nolnya 1 ya jadi ini. Kalau nolnya 2 ya jadi ini. Kalau nolnya 3 jadi ini. Jadi dia udah nggak. Nah dia bilangnya unique decodable kan. Nah, nanti tapi kita lihat ya. Unique decodable tuh gimana gitu. Tapi dia tidak Dario, kenapa? Oh, ngagetin dong. Hah, nggak boleh ngantuk. Minum dulu sana. Astagfirullah, minta udah di mute ya. Astagfirullah dah. Ya, sampai situ clear? Kalau nggak ngerti nanya. Nah, atau ini ya, ini juga nggak prefix. Ini nggak prefix free juga kan? Tapi unique decodable, kata dia. Klaimnya harus dites lagi sama kita. Jadi kalau dia 01, kalau 01 dia ini, kalau 11 dia 11 gitu. Oke. Sekarang kita lihat kasusnya. Tapi intinya kalau dia prefix free itu bisa jadi pohon. Kalau nggak evenly distributed or gini bentuknya gitu ya, berarti nggak prefix free. Oke. Nah, cara mengecek salah satunya gitu ya, prefix free atau enggak juga bisa pakai nama ketidaksamaan Kraft-Macmillan ini gitu. Nah, ini sebenarnya tinggal ngecek. Kalau ini kita hitung, lalu dia hanya lebih kecil sama dengan 1, dia maka akan unique decodable gitu. Alright, kita lihat ya. Pakai biru. Lihat, ini tuh banyaknya code words. Jadi ada berapa code words? Misalnya tadi berapa? 5 atau berapa? Terus kita hitung nih. Ini seper dari 2 pangkatnya kan kalau kayak gini. Jadi misalnya J1 sampai banyaknya code words itu kita jumlahin 2 pangkat minus panjang code word ke J ini dalam bit gitu. Kita tambahin dijumlahin. Ini saya 1/2 tambah 1/2 gitu. Kalau dia lebih ini memenuhi ini berarti dia akan unique decodable. Oke? Tapi sebenarnya cara ngetes pertama paling gampang kan kalau dia prefix free udah pasti unique decodable. Tapi kalau dia nggak prefix free bisa jadi unique decodable. Tapi harus dites dulu. Nah, salah satu cara ngetesnya adalah dengan ini. Dah, sampai sini oke ya. Nah, ini tuh sama cara kita kalau ngecek pakai ini, jumlah panjang maksimum code word. Kita hitunglah ininya. Banyaknya code word yang memiliki panjang bit 1 sampai berapa gitu. Sampai M, sampai panjang berapa? 5
3 gitu. Nah, base-nya 2 ya, karena kita kan pakai biner. Ini ya, ini rumusnya ya. Sekarang kita coba praktek hitung. Ini PR kalian sebenarnya. Nah, nanti kalian hitung nih. Sekarang saya kasih tunjuk aja ya, tapi kalian nanti hitung sendiri. Ini kalau kayak gini N-nya berapa? 5 kan? Ini N-nya berapa? Code word-nya ada berapa? 4, ya kan? Ini N-nya berapa? 4 juga. Ini N-nya berapa? 4 juga. Nah, ini kan dari segini kita mau ngecek ya. Ini tuh yang uniquely decodable yang mana? Kita nggak usah ngeliatin dulu prefixnya, karena kita mau pakai rumus sekarang. Nah, sekarang ini M-nya berapa? M maksimumnya berapa? 3 kan ini. Ini M maksimumnya berapa? 4. Ini M maksimumnya 3. Ini M maksimumnya 3. Gitu. Nah, sekarang berarti rumusnya gimana? Tadi rumusnya gimana? Berarti kita ngitung apa? Sigma dari J dari berapa? 1 sampai N. Rumusnya apa? 2 pangkat minus length dari J ya. Berarti gimana? Berarti kan J1 ya. Ini kan kodenya 1 ya. Kita coba yang ini dulu yang paling atas ya. Gitu. Berarti gimana? Berarti kan kita 2 pangkatin berapa? Length dari ini pertama berapa? 2 kan berarti. Ditambah yang kedua ini berapa length-nya? Berarti minus 2. Yang ketiga length-nya berapa? 3. Berarti 2 juga. Yang keempat berapa length-nya? 3 gitu ya. Ditambah yang kelima berapa length-nya? Gitu. Nah, berarti kan kalau kita hitung sendiri ya berarti ya. Ini kan berarti 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. PR selalu tulisan tangan ya, hitung sendiri berapa. Gitu ya. Ini cara ngitungnya. Kalau dia lebih kecil sama dengan 1, berarti dia uniquely decodable. Oke? Nah, yang saya masih belum, kalian gini aja udah cukup sebenarnya. Tapi kan kita sebenarnya punya rumus satu lagi tuh. Rumus yang gini kan, gini kan, sigma. Tapi kok saya bingung ya. Kalau kalian ada yang tahu, kasih tahu saya. Ini 1 kan. Maksimumnya kan M kan. Terus kan ini kan NI per BI kan. Gitu kan? Ya nggak? Saya nggak sih rumusnya ini? Benar nggak? Benar nggak? Correct me if I'm wrong. Ini kan NIBI kan? Dah. Berarti kalau dihitung gimana sih? Saya ragu-ragu nih kalau salah. Tapi ini aja udah cukup ya. Yang biru udah cukup. Tapi ada rumus merah yang sebenarnya ekivalen lah gitu kira-kira. Berarti kan kita lihat ya, N itu kan panjangnya ya. Maksudnya jumlah yang panjangnya I kan. Nah, jumlah kode yang panjangnya 1, di sini tuh nggak ada nih. Di sini nggak ada. Tapi di sini ada nih. Di sini bisa dihitung nih. Tapi di sini nggak ada. Jadi ini 0 per B-nya itu kan 2 ya. Ditambah, ini mungkin diabaikan aja kali gitu ya. Nah, jumlah kode yang 2 ada berapa? Kan I-nya kan tadi 1, kalau 2. Jumlah code word yang panjangnya 2 ada berapa? Ada 3 kan? Berarti kan 3 per 2 ditambah banyaknya 3 ya, I-nya 3. Berapa banyak code word yang panjangnya 3? Ada 2 kan? 2 per 2. Nah, misalnya ini diabaikan. Berarti ini kan 1,5 ditambah 1. Berarti 2,5. Sorry. 1,5. 1,5 kan? Ini berarti 3 per 2 kan? 3 per 2 tambah 1 berapa sih? 3 per 2 tambah 1, 5 per 2. Iya loh, lebih loh, 2,5. Maksudnya, ini nggak lebih kecil dari 1 kan? Ini. Saya nggak ngerti. Yang ini saya masih belum ngerti kenapa gitu. Coba kalian cari tahu. Tapi sebenarnya pakai yang biru aja cukup. Oke, nanti kalau ada yang ya kayak gini kan, M itu panjang maksimum code word. Panjang maksimumnya itu 3 kan. Base itu 2. Oke, base-nya benar. N banyaknya code word yang punya panjang bit 1. Terus nggak bisa.
Saya yang gila apa kalian yang enggak, kayak nggak gila gitu ya. N1B1 ya. Ini yang nggak tahu nih, saya nggak tahu, nggak bisa ngebuktiin yang M kenapa ya. Kenapa juga dia 3/2 kan? Ada 3 kan? 3/2 itu 1,5 kan? 2,5 jadinya. 5/2 kan? Gitu nggak tahu lah gitu. Cuma kalau yang ini berarti ada satu, berarti kan kalau yang ini coba ya, saya mau hitung kasar dulu. Kalau misalnya pakai yang ini kan berarti dia ada 1/2 ya. Berarti kan 1/2 ditambah 1/2 lagi ditambah 1. B-nya gimana sih? Ini kan satu semua ya. Sampai 4 kan 1/2. Jadi 1 dong. Oh, ini. Nah, kalau ini uniquely decodable nih. Kalau ini uniquely decodable juga gitu. Tapi kalau pakai rumus yang M enggak. Coba deh kalian hitung aja lah. Ya. Clear. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini PR ya, PR. Oke, nanti saya screenshot biar ingat. Oke ya. Nah, sekarang catat. Setiap unique decodable code itu pasti memenuhi ketidaksamaan ini. Jadi kayak yang tadi, kalau dia lebih kecil sama dengan 0, dia itu pasti memenuhi persamaan. Tapi dia bisa prefix free, bisa juga nggak prefix free gitu. Jadi kalau setiap kode yang tidak memenuhi persamaan itu udah pasti nggak uniquely decodable. Tapi there still might be a chance that it's not prefix free. Jadi kalau dia tidak memenuhi udah pasti nggak unique decodable, tapi kalau memenuhi belum tentu juga unique decodable gitu ya. Ngerti nggak? Setiap kode yang tidak memenuhi udah pasti nggak unik. Tapi kalau udah memenuhi juga belum tentu unik, belum tentu unik. Nah, mari kita lihat contoh. Oke. Sekarang ini. Coba kalian decode ini. Ini bisa gini. Bisa gini. Bisa gini kan? Gitu ya. Atau bisa gini. Gini. Terus gini. Terus bisa gini gitu kan. Itu boleh nggak gitu nggak? Ya. Jadi kan ini udah nggak uniquely decodable dong. Udah pusing gitu ya. Sekarang kita coba yang ini. 1,0 berarti ini ya. 1,0 berarti ini. 1,1 bisa gini. Bisa 1 berarti ini pasti. 1,1,0 pasti gini. Udah nggak ada cara lain kan? 1. Tapi ada cara lain dong. Bisa gini juga. Bisa gini. Bisa gini. Tapi enggak dong. 1 nggak bisa karena nggak ada 0,1 kan. Ya udah bener gini. Berarti ini kayaknya oke ya. Untuk contoh ini, untuk kasus ini. Karena kan datanya bisa macam-macam. Tapi kan udah ya. Oke. Alright. Terus. Oke. Sekarang lanjut. Nah. Untuk setiap himpunan code words yang panjangnya memenuhi ketidaksamaan Kraft-Macmillan akan selalu dapat dibentuk prefix free code dengan panjang code words yang memenuhi Kraft. Oke, jadi sebenarnya setiap kita punya code words nih. Kalau dia memenuhi ketidaksamaan, itu kita bisa bikin versi yang prefix free. Jadi sebenarnya kita bisa nge-build itu supaya aman, tentram, dan damai gitu. Tapi memang apa? Komprominya jadi lebih panjang gitu. Oke. Dengan kata lain, setiap prefix free code pasti memenuhi Kraft-Macmillan. Tapi belum tentu kalau memenuhi Kraft-Macmillan itu dia prefix free gitu. Ngerti? Nah, kalau misalnya kita udah punya yang memenuhi ketidaksamaan Kraft-Macmillan, itu sih kita bisa bikin prefix free-nya gitu. Jadi kita bisa readjustment lagi. Oke, contoh. Ini unique decodable nggak? Ini tuh kalau kita hitung ya, secara contoh lah ya, hitung aja deh. Ini kalau kita hitung, sebenarnya dia lebih kecil. Ini dia akan memenuhi ini. Kalau kita hitung pakai rumus tadi. Oke, yang misalnya, ini berapa sih cara ngitungnya gimana coba? Berarti kan ini 1, misalnya yang panjangnya 1 ada
yang panjangnya 1/2 pangkat. Yang berarti kan 2 yang panjangnya, yang pertama kan panjangnya 1 ditambah 2 gitu ya. 3 ditambah 2 4 kan. Ini kalau kalian jumlahin berarti 1/2, 1/4, 1/8 ya. Ini 3 dong. 1/8. Ini pasti, ini kan sebenarnya di bawah 1 kan ya. Tapi tidak uniquely decodable nih. Kenapa? Karena ada ini gitu. Terus ini juga, enggak ya. Enggak. Ini 01 enggak ada, 0 tapi ini tidak uniquely decodable. Nah, kita bisa rubah dia menjadi ini. Gitu. Jadi daripada ini sama, ini dibolak aja. Nah, ini adalah yang bagus, begitu. Ini adalah bagus karena komposisi panjang code word-nya sama, memenuhi ini, tapi dia nggak ada prefix yang bertimpaan gitu. Berarti, jadi bisa kita rubah gitu, bisa kita perbaiki. Sampai sini clear nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Bener ya, nanti soalnya kalau udah masuk algoritmanya, pusing loh. Tunggu. Dah, sekarang tugas 3. Nah, tadi ada tugas, sekarang saya kasih. Jadi tugas-tugas ini nanti saya screenshot, kalian kerjain ya. Tulis tangan semua. Nah, ini kode ini apakah unique decodable? Apakah instantaneous? Dapatkah dibentuk prefix free? Jika ya, buatlah prefix free code-nya. Nah, oke. Sebenarnya paling gampang kan misalnya kayak ini aja, ini tuh udah prefix gitu kan ya. 100 nggak ada sih, tapi 10 ada nggak nih? 10 ada di sini nih. Ini kan ini prefix ada, ini prefix ada. 011 nggak ada sih, tapi ada nih ya. Ini kayaknya, tapi kalian bisa hitung dulu pakai Kraft Miller itu yang tadi ya. Cek. Udah gitu kalau udah kalian buat bentuk prefix free-nya gimana gitu. Jadi kayak misalnya gimana? Apakah ini dirubah jadi 01 gitu? Jadi ini nggak sama gitu kan? Bisa gitu kan? Digampangin aja gitu. Bisa ya? Nggak saya bocorin, kerjain sendiri. Oke. Dah, tugas 3 itu. Terus, kalau misalnya kita punya code S ya, 101, 001, 1010, 0111. Apakah kita bisa membuat prefix code-nya? Buat contohnya, apakah unik, apakah instantaneous? Tuh. Dah, itu PR ya, PR. PR-nya ada yang, pokoknya yang di slide aja. Oke. Nah, sekarang saya berantem sama ChatGPT gara-gara ini. Jadi, taruh dulu, hilang. Nanti aja pas mau upload. Nih, jadi tadi saya tuh nanya sama dia. Jadi dia tuh ngaco loh, kayak gitu sih. Dia tuh gak ngerti. Padahal ini masih ChatGPT 4 loh. Karena ini jatahnya masih loh. Saya berantem nih gara-gara, nih, saya gak setuju kan. Ini kenapa ini unique decodable gitu. Karena it is going to be membingungkan kan. Misalnya saya punya message 01 aja gitu ya. 01 gitu misalnya. Gini misalnya. Misalnya saya punya message 01 gitu. 0011 misalnya gitu. Ini uniquely decodable nggak? Enggak menurut saya. Karena pas di sini, lah bisa gini kan, bisa gini, terus ini satu nggak ada representasinya. Hold on. Apa ya? Gimana ya? Satu-satu kali ya. Ini gini kali ya. Ini deh, gini. Nah, berarti kan gini ya. Ini saya bisa ada representasi gini. Terus nanti ini 0, berarti pasti dia kan. 01 pasti dia. Terus misalnya ini ada satu lagi lah ya, biar make sense gitu ya.
Tapi kan di depannya tuh udah bingungin gitu. Tapi kan bisa aja gini kan, ini bisa aja 01 kan di sini. Walaupun di sini jadi nggak tahu siapa gitu ya. Tapi ya gitu gitu. Nggak unik menurut saya. Terus saya bilang sama ChatGPT, lu kenapa lu bilang ini kok uniquely decodable? Eh dia bilang katanya gini, misalnya 0 itu simbol A, 01 simbol B, 11 itu 11 itu simbol C. Berarti kalau kita cek, misalnya kita punya decoding nih, ya. Kalau dari awal kan 0. 0 itu kan bisa A. Padahal dia bisa B juga bisa 01 gitu. Tapi dia nggak bilang, jadi dia bilang A nih kata dia. Terus ini juga kalau 01 gini berarti ini nolnya jadi A, padahal bisa jadi B juga. B kan 01 gitu. Jadi ini tuh sebenarnya membingungkan. Dan dia bilang gue udah hitung, kalau gue hitung dia tuh sama dengan 1, berarti harusnya uniquely decodable. Dia bilang, jadi dia prefix free loh, dan dia memenuhi persamaan, berarti dia uniquely decodable. Terus saya komplain, tapi kan 0 itu prefix dari 01 kata ibu. Terus dia benar, dia bilang dia ngaku ngajak ribut emang sih ChatGPT ini. Makanya kalian tuh sebenarnya sekarang tuh banyak resource buat belajar tuh gitu ya. Kalian ada ChatGPT yang bisa disuruh-suruh, bisa di-challenge, bisa diajak ngobrol gitu ya. Kalau saya juga suka gitu, suka berantem sama dia gitu, kayak coding misalnya. Karena sih emang dia jago gitu sih. Kok bisa digituin, jago banget sih ChatGPT. Terus nanti kadang suka saya challenge. Tapi yang gue gini kok. Terus nanti dia bilang, oh iya iya benar juga gitu. Kadang-kadang suka agak bodoh. Nah, jadi kita tuh sebenarnya menggunakan ChatGPT bukan untuk nyontek aja, tapi buat diskusi juga. Ya, ada yang nanya. Ah iya, Isan. Enggak, tapi dia untuk hal-hal tertentu pintar banget. Hal-hal tertentu bodoh demi banget. Bangetan kayak yang, oh my God, kok bisa bodoh gini sih gitu. Jadi dia kayak, kalau udah nyasar gitu, udah gitu. Dia nyangkutnya di situ sampai kacau. Ini juga sampai akhir masih masih aneh. Jadi udahlah. Jadi kalau kalian mau nyoba ini pakai ChatGPT, hati-hati dia suka sesat. Aja harus ngerti gitu ya. Oke. Nah, dah dia bilang bener deh katanya nggak prefix free ya karena kan 0 tuh bagian dari 01. Iya dong dan kata gue juga gitu kan. Nah, pada saat kita decoding, ini kan misalnya 00111 kan ya. 00111. Berarti kalau misalnya sekarang yang saya mau garis bawahi ke kalian adalah hold on ya. Dia bilang katanya kalau 0011 berarti ini dia licik nih. Dia kasih contohnya yang nggak bingung gitu. Jadi sebenarnya key-nya tuh kalau datanya beda, si coding kita tetap uniquely decodable gitu. Jangan kadang-kadang unik, kadang-kadang nggak unik. Kan jadi gawat gitu. Kayak misalnya kita nge-encrypt, kadang-kadang kebaca, kadang-kadang nggak. Nggak boleh gitu gitu. Kalau di engineering harus pemetaan satu ke satu gitu, harus presisi. Ya, kita baca 0 ya. Berarti 0 simbol A bener dong. Terus 01 sisanya 011. Terus dia bilang katanya 0 lagi. Padahal bisa bisa 01 tuh bisa B lagi kan sebenarnya. Jadi si ChatGPT udah kacau lah udah. Terus dia ngitung lagi katanya sama. Nah, jadi sebenarnya gini, dia dari awal itu udah kacau lah. Karena dia ngebaginya juga nggak cocok. Nah, berarti yang saya mau garis bawahi ke kalian adalah gini. Hmm, oh ya, saya harus ngecek satu dulu. Saya coba ya, taruh kalau saya ngecek satu dulu. Jadi gini, prinsipnya pastikan tuh nggak ada prefix, itu udah paling aman. Tapi kalaupun misalnya udah lanjut ada code-nya, kalian bisa cek dulu pakai Kraft Macmillan itu. Terus nanti baru dari situ diutak-atik biar nggak ada prefix, itu udah paling aman lah. Panjang mau jadi lebih panjang juga biarin lah kalau tapi kan ini untuk kode yang pendek ya. Kalau untuk kode yang panjang kita masih optimize lagi nanti minggu depan kita belajar pengkodingan yang udah ada. Sekarang saya mau nanya eh ini decodable versus in, instant news. Instantaneous gimana sih nulisnya?
Jadi error gue. Gimana? Ngomongnya aja nggak bener loh, saya instantaneous. Instant. Alamak mana? Instantaneous. Kagak ada. Ah ini. Instantaneous. Instantaneous. Belum belajar lagi bahasa Inggris ya. Eh, instantaneous apa? Eh, decodable. Decodable kan? Sing sendiri. Mana dia? Oh, kita lihat ya, bener nggak dia? Tuh kan? Exactly one day. Ntar ya, mari kita bahas. Tuh kan dia ngasih contohnya tuh gila lagi ya. Emang gila ya ChatGPT ini. Kenapa sih lu nggak pakai contoh yang sama aja? Heran deh gue. Tapi dia bagus, saya bikin key difference-nya. Oke lah, kita pakai ya. Nah, saya akan menutup ke summary bab ini ya, oke ya. Jadi kalian catat summary-nya karena buat bikin PR. Jangan tertipu hal-hal yang menyesatkan, oke? Nah, udah tahu kan bedanya? Unique decodability adalah dia ngomong sendiri kan. Every encoded message can be decoded in exactly one way. Gak ada kebingungan dalam waktu decoding. Jadi itu gampang aja kalau kalian udah pas nge-record ya pusing. Nah itu berarti nggak uniquely decodable. Udah nggak usah pakai rumus juga. Cuma logik aja gitu. Oke, sampai situ clear. Dah, pokoknya gitu ya. Unique decodability. Bisa dicek kalau nggak percaya sama si Kraft Miller. Dah. Kalau instantaneous decodable itu tuh pada saat prefixnya tidak ada yang sama dan kita bisa langsung menentukan ini tuh apa tanpa harus nunggu karakter atau ini apa kode berikutnya itu adalah instantaneous decodable. Jadi bisa langsung gue tahu nih, gue tahu langsung kayak misalnya kode ya 001 ini udah lihat aja udah bagus, beda semua, nggak ada prefix. Kan enak nih ngetesnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya contoh, oke. Sekarang dia bisa nggak ya? Give examples data to demonstrate unique decodability. Ada gitu kata-kata ini. Instantaneous decodability. Tahu lah, di mana dia aja gue salah ngetik biarin. Oke, despite of that gini ya. Sekarang gini ya, saya mau tunjukin. Lihat ya. Dia tuh licik di sini nih si ChatGPT. Kalau misalnya kita pakai ini ya, 001 011 ya. Kalau misalnya ini ya dia bener lah. Nih ya kita ambil datanya ya, taruh 0011, tar catat tuh. Ini resume ya. 0011011 gitu ya misalnya. Nih ya, kalau kayak gini. Oke. Ya, kalau kayak gini gampang nggak? Kalau kayak gini kan udah jelas ya. Kalau misalnya depannya 0, ini licik nih gitu. Tapi kan kalian tadi udah tahu, misalnya uniquely decodable itu for each data representation,
it has to be only one way to decode kan. Nah kalau kayak gini sih iya sih gitu. Misalnya 0 ya udah pasti gini dong ngebaginya habis kan nggak ada lagi. Kalau 01 ya udah berarti ini kan gitu ya. 10 misalnya nggak ada. Jangan misalnya kita punya oke ini jangan lah gini aja lah. Nah gitu ya. Nah kalau kayak gini kan jelas ya nggak akan bingung kan. Tapi coba contohnya jangan gitu. Coba lu contohnya begini. 01 gitu. 0 1 1 0 1. Ayo, gimana tuh? Ini kalau ini oke. Ini just one way to decode kan. Bener kan? Ini udah oke. Tapi kalau ini gimana? Kan bisa begini. Tapi 10 emang nggak ada sih ya. Taruh 10 saya mikir dulu. 10 emang nggak ada. Tapi 10 emang nggak ada. Berarti bisa aja begini gitu ya. Oke, 10 boleh lah gini ya. Terus 01, 01. Nah, ini 01 atau 011 gitu kan. Bisa gitu juga kan. Terus ini baru 01 gitu ya. Tapi kan intinya ada sesuatu yang bingung. Nah, artinya gini poinnya. Kalau contohnya beda, datanya. Itu tuh kadang-kadang kita tuh nggak nemu uniquely decodable-nya karena contohnya aja beda gitu. Tapi prinsipnya biar nggak pusing, as long as there is prefix, udahlah itu mah ada kemungkinan dia tidak akan uniquely decodable gitu. Dan dia akan besar kemungkinan juga nggak instant. Jadi paling bagus tuh udah buatlah coding yang tidak ada prefix. Dah gitu kesimpulan hari ini. Peduli amat si ChatGPT mau pidato apa dia ngasih. Dia nyobain juga ngaco lagi. Motongnya gimana dia lagi? Gimana dia gitu. Padahal kan ya nggak gitu gitu. Udahlah berantem. Tadi nggak nyoba pakai cloud sih. Saya kadang-kadang kalau kalau kesel gitu ya suka saya aduin nih berdua atau sama Gemini sekalian gitu. Ini kalian coba diskusi lah. Dah sekarang kita Igrasias dulu. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Tapi kayaknya ngerti lah ya. Soalnya nanti kalau enggak pas baca algoritma pusing. Ntar ini kita cek berita acara perkuliahan. Hmm, Ini ya, kita absen ya. Pertemuan 3, bukan? Kita berarti kemarin kecepatan tapi bagus, jadi bisa ngedalamin ini, gitu ya. Kuliah dan latihan. Baik aja. Kita sekarang absen. Kita jadi nambah berapa sih? Ber-16 ya? Kelasnya dipecah ya gara-gara kecil-kecil ya isinya. Oke. Ah, Zainul. Hadir, Bu. Zainul Arifin ada. Oke. Agung. Hadir, Bu. Agung bareng Khalid. Iya, Bu. Khalid Nggak mana? ada, nggak ada paketan. Oke. Khalidnya mana? Ada, Bu, di sini, Bu. Oke. Awas ya kalau nggak ada. Otniel mana Otniel? Hadir, Bu. Otniel hadir. Rizky Januar. Hadir, Bu. Oke, Rizky Januar ada. Yoza. Yoza Rino Hadi. Nggak ada. Ih, kemana dia? Pindah. Andika Atar. Hadir, Bu. Andika Atar hadir. Rahmanda Febrio. Hadir, Bu. Oke, Rahmanda ngebahas sekali dia ya. Rihana ada. Rihana datang paling duluan tadi loh. Hadir, Bu. Oke, Rihana hadir. Rafli Fasa Purnomo Putra. Raf? Rafli nggak ada lagi.
Ah, oke. Rafli hadir, Bu, Daryl Rafli. ada. Hah? Rafli hadir, Bu, Rafli. Oh, Rafli bareng Khalid. Iya, Bu, bareng. Oke. Pada dengerin nggak apa? Pada main mole? Apa? Pada dengerin kuliah nggak? Dengerin atuh. Bener ya, awas lo jangan sampai dites. Daryl mana Daryl? Hadir, Bu. Daryl ada. Alfaiz. Hadir, Bu. Oke. Rifki Muhammad Harahap. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rifki sama Rahmanda. Rahmanda yang mana? Oh, sama Febrio. Sama Febri. Sama Alek, Bu. Oh, si Alek. Enggak, ini saya apa namanya, Bu? Mic saya rusak. Mic-nya kenapa? Iya, ini saya join Zoom kok, Bu, cuma enggak nyala mic-nya. Oh, oke. Oke, thank you penjelasan. Terima kasih, Bu. Fahriza mana? Iya. Fahriza Hadir, Bu. hadir. Ihsan ada. Syauki ada deh, nyaut di chat, tapi nggak tahu di sini ada nggak Syauki? Hadir, Bu. Mana Syauki? Oh, ada Syauki. Hadir. Siap. Jadi yang nggak ada Yozarino Hadi ini ya, cuman satu ya kita submit. Oke, udah deh, beres. Nah, berarti silakan kerjain PR, jangan lupa di LMS saya kasih tugas baru, tulisan tangan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan, mau di WhatsApp, mau di grup boleh, mau Japri boleh. Oke? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, udahan kita. Udah ngerti kan? Atau pusing sih? Ngerti kan? Minggu depan udah mulai masuk Xenon Vano, itu udah mulai serius. Jadi kalian kalau nggak ngerti terminologi yang hari ini dan sebelumnya harus nanya. Kalau nggak nanti bakal nggak ngerti kemana-mana gitu. Nyasar semuanya. Oke, gampang lah ya kalau hitungannya masih gitu aja gitu. Sip. Nanti saya submit tugasnya ya di Google Classroom dikerjakan ya. Thank you all. Thank you for today. See you next week. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Bye, Alfaiz. Makasih, Bu. Thank you, Bu. Makasih, Fahriza. Makasih. Dadah. Makasih, Bu. Ya, makasih banyak.